Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Dwinoviandra dengan NIM 123236064 semester 3 tahun 2024-2025. Di sini saya akan membahas praktikum modul 5 yang berjudul penentuan suseptibilitas magnetik batuan. Tujuan pada praktikum ini adalah yang pertama, menentukan suseptibilitas magnetik berbasis massa untuk contoh batuan padat, contoh lumpur, contoh pasir besi, dan contoh endapan piroklastik. Yang kedua, membandingkan hasil penentuan suseptibilitas magnetik berbasis massa dengan literatur. Yang ketiga, menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akurasi penentuan suseptibilitas magnetik batuan. Berikut adalah langkah kerjanya. Langkah kerja yang pertama, sampel yang telah disiapkan akan dilakukan pengukuran massanya dengan neraca analitik. Langkah kerja kedua, sensor magnetik MS2B dihubungkan ke software Magnetic Susceptibility Meter Bartington. Langkah ketiga, dipilih pengaturan spesifik suseptibilitas massa pada pengaturan software. Langkah keempat, seluruh sampel dimasukkan ke dalam sensor magnetik MS2B, kemudian diukur menggunakan software Magnetic Susceptibility Meter Bartington dan dilakukan pengukuran diulang sebanyak 3 kali. Langkah kelima, hasil pengukuran dicatat dan dihitung rata serta ralatnya, kemudian dibandingkan dengan data densitas dari literatur yang ada. Berikut adalah flowchart-nya. Dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa contoh batuan dengan kode sampel G1 mempunyai nilai rata-rata suseptibilitas magnetik sebesar 10,642367 kali 10 pangkat 6 meter kubik per kilogram dengan nilai ralat sebesar 0,0104% yang berarti kurang dari 0,1% sehingga dapat dikatakan perhitungan dilakukan secara presisi. Selanjutnya, contoh batuan dengan kode sampel S2 mempunyai nilai rata-rata suseptibilitas sebesar 16,057534 kali 10 pangkat 6 meter kubik per kilogram dengan nilai ralat sebesar 0,0079%. Contoh batuan dengan kode sampel A3 mempunyai nilai rata-rata suseptibilitas sebesar 11,032434 kali 10 pangkat 6 meter kubik per kilogram dengan nilai ralat sebesar 0,0223%. Contoh batuan dengan kode sampel L1 mempunyai nilai rata-rata suseptibilitas sebesar 28,5388 kali 10 pangkat 6 meter kubik per kilogram dengan nilai ralat sebesar 0,0143%. Contoh batuan dengan kode sampel B1 mempunyai nilai rata-rata suseptibilitas sebesar 19,12367 kali 10 pangkat 6 meter kubik per kilogram dengan nilai ralat sebesar 0,0062%. Contoh batuan dengan kode sampel D2 mempunyai nilai rata-rata suseptibilitas sebesar 0,0983 kali 10 pangkat 6 meter kubik per kilogram dengan nilai ralat sebesar 0,0004%. Contoh dengan kode sampel ST12 mempunyai nilai rata-rata suseptibilitas sebesar 22,2672 kali 10 pangkat 6 meter kubik per kilogram dengan nilai ralat sebesar 0,0293%. Contoh batuan dengan kode sampel ST16A mempunyai nilai rata-rata suseptibilitas sebesar 22,975967 kali 10 pangkat 6 meter kubik per kilogram dengan nilai ralat sebesar 0,0059%. Contoh dengan kode sampel ST41 mempunyai nilai rata-rata suseptibilitas sebesar 21,8032 kali 10 pangkat 6 meter kubik per kilogram dengan nilai ralat sebesar 0,1292%. Contoh dengan kode sampel ST34 mempunyai nilai rata-rata suseptibilitas sebesar 8,74706667 kali 10 pangkat 6 meter kubik per kilogram dengan nilai ralat sebesar 0,0017%. Contoh dengan kode sampel ST3 mempunyai nilai rata-rata suseptibilitas sebesar 0,719834 kali 10 pangkat 6 meter kubik per kilogram dengan nilai ralat sebesar 0,0982%. Contoh dengan kode sampel ST7 mempunyai nilai rata-rata suseptibilitas sebesar 12,5856 kali 10 pangkat 6 meter kubik per kilogram dengan nilai ralat sebesar 0,0024%. Contoh batuan kode sampel D2 adalah batuan beku granit, namun jika dilihat dengan ciri fisiknya berwarna hitam abu-abu gelap bisa saja merupakan basalt gabbro andesit diorit. Contoh batuan dengan kode sampel B1 adalah batuan beku yang memenuhi rentang granit. Hal ini tidak dilihat dari rentang yang ada pada literatur saja, namun membandingkannya dengan ciri fisik dari contoh batuan tersebut seperti warnanya putih abu-abu muda. Bentuk kristalnya tidak terlihat begitu jelas, cenderung memiliki kilap sedang hingga tinggi pada permukaan yang dipoles. Contoh batuan dengan kode sampel G1 S2 merupakan batuan beku yang memenuhi rentang gabbro atau basalt atau diorit atau andesit. Pada contoh sampel batuan G1 berwarna lebih gelap dibandingkan dengan S2. Contoh batuan dengan kode sampel L1 merupakan batuan beku yang memenuhi rentang diorit. Jika dilihat dari ciri fisiknya berwarna abu-abu terang hingga abu-abu gelap, memiliki pola bercak-bercak yang khas, hasil dari perpaduan mineral terang plagioklas dan mineral gelap biotit dan hornblende. Contoh batuan dengan kode sampel A3 merupakan batuan beku yang memenuhi rentang andesit. Jika dilihat dari ciri fisiknya berwarna abu-abu terang hingga abu-abu gelap. Kristal-kristalnya kecil dan sulit dilihat dengan mata telanjang karena pembekuan magma yang cepat di permukaan bumi. Kemudian untuk contoh dengan kode sampel ST3, ST7, ST34A jika dilihat pada literatur nilai rentang yang didapat merupakan sandstone. Sandstone umumnya tersusun dari kuarsa yang bersifat diamagnetik. Untuk contoh dengan kode sampel ST16A, ST12A, ST41 merupakan laterit.
Laterit kaya akan mineral oksida besi yang bersifat paramagnetik berwarna merah, coklat kemerahan hingga jingga akibat tingginya kandungan oksida besi. Untuk kesimpulan, poin nomor 1 dan 2 telah dijelaskan pada bagian interpretasi, dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan poin ketiga adalah akurasi penentuan suseptibilitas magnetik batuan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kalibrasi alat, metode pengukuran, kondisi lingkungan, dan sifat batuan. Alat yang tidak terkalibrasi, resolusi rendah, atau gangguan elektronik dapat menghasilkan data yang tidak akurat. Pengukuran yang tidak konsisten, serta gangguan medan magnet, suhu, dan kelembapan tinggi juga mempengaruhi hasil. Selain itu, komposisi mineral batuan seperti kandungan mineral magnetik dan distribusinya berperan penting. Pengukuran yang hati-hati, alat yang terkalibrasi dengan baik, dan analisis data yang cermat diperlukan untuk meningkatkan akurasi.